Kenapa? Jadi tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong itu mereka terima sekitar 50 juta. Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja ruangan 4x6 begitu dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja berarti kurang lebih 78 juta. Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Jadi saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah, itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR ini tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja, tetapi juga pembahasan tentang anggaran yang sedemikian pelik, kemudian pembahasan tentang legislasi, rancangan undang-undang yang begitu banyak masuk ke setiap komisi, dan juga pengawasan. Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu 1 dan supir 1 yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4x6. Tetapi mereka juga tetap berupaya agar supaya tugas-tugas kedewanan di DPR bisa berjalan dengan baik, walaupun rumah dinas sudah tidak ada, tetapi dengan anggaran pengganti tempat tinggal dengan 50 juta per bulan, mereka juga teman-teman anggota dewan berupaya memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Tapi kalau dikaitkan dengan sampel krisis gitu dengan kondisi fiskal sekarang, sebenarnya ada kenaikan gaji dan gimana kalau? Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu. Tapi dengan gaji yang kurang lebih 69 juta per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik, walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini anggota juga akan memahami dengan upaya efisiensi. Pak, penegasan aja Pak, 3 juta per hari atau 3 juta per bulan? 3 juta per bulan Pak, dulu. Nah sekarang jadi sekitar 4 juta, bukan 3 juta. Sekarang jadi 7 juta uang bensin. Perumahan kan
per bulan itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Pak, terkait Hakim Konstitusi itu Pak Arief Hidayat itu sudah mau memasuki pensiun dan Komisi 3 kabarnya sudah ingin memproses itu. Nah, dari pimpinan DPR sendiri meminta untuk ada seleksi atau seperti apa? Kalau memang sudah pensiun kan memang harus diganti. Prosesnya kan ada itu di Komisi 3. Saya yakin teman-teman Komisi 3 paham betul proses pergantian itu seperti apa prosesnya. Yang pasti akan segera dibahas. RU Haji baru masuk dimnya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang. Pak, itu katanya ada usulan BP Haji jadi kementerian juga. Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kan selalu bermasalah. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang ada aja masalahnya. Yang paling terakhir kan tahun lalu ada pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK. Belum lagi hasil temuan daripada tim washaji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh Jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Pak, tapi kan sekarang BP Haji sendiri belum punya kanwil ya Pak ya. Apakah itu dinilai siapa untuk tahun depan mengurus haji Pak? Nanti kan bisa diatur. Kementerian Hukum dan Kementerian Impas kan itu juga dipisah, akhirnya kan juga bisa jalan. Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil kamfil di bawah. Mungkin dari Direktorat Haji dan Umroh bisa ditarik ke Kementerian Agama, kan juga berarti bisa langsung ada kanwil dan ada kantor-kantor di tingkat kabupaten dan kota. Nanti kita lihat saja seperti apa teknisnya. Kalau jadi kementerian berarti ada kemungkinan dirjen-dirjen yang di Kemenak ditarik ke BP Haji dong? Kemungkinan itu ada, tetapi ini kan nanti melalui pembahasan. Ini kemungkinan ada melalui pembahasan. Kita lihat saja pembahasannya nanti seperti apa. Tapi belum merevisi undang-undang yang Pasti ada revisi. Iya, pasti ada revisi. Satu lagi terkait kemarin di upacara Pak Prabowo membacakan sendiri teks proklamasi. Ini berbeda dari tradisi 20 tahun sebelumnya yang selalu dibacakan oleh Ketua MPR atau DPR atau DPD. Dari pimpinan sendiri melihat perbedaan ini bagaimana? Setiap pemerintahan presiden kan mempunyai caranya masing-masing. Ya, mungkin di era Pak Prabowo ingin membacakan langsung. Atau kita lihat tahun depan nanti seperti apa. Apakah ada perubahan lagi yang bacakan presiden langsung, apa MPR atau seperti apa. Jadi kita lihat saja lah tahun depan seperti apa. Yang pasti itu kan hak prerogatif presiden, siapa yang membacakan teks proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga siapa yang membacakan doa. Itu hak presiden yang menunjuk nanti. Pak, soal royalti Pak, ini kemarin Kemenku bilang mau audit LMKN soal royalti, katanya biar nanti bisa transparansinya terlihat, terus habis itu nanti bisa ditemukan sistem baru yang tidak memberatkan UMKM gitu dalam menarikan royalti. Nah ini kalau dari pimpinan sendiri bagaimana Pak? Royalti ini kan masih dikaji ya. Kita tunggu Kemenkumham
Kita tunggu Kementerian Hukum mengkajinya seperti apa. Nanti hasil kajian dari Kementerian Hukum itu kan diserahkan juga, dikoordinasikan dengan DPR. Nanti kita juga tentunya ada badan keahlian yang mengkaji ini, yang mengkaji hal-hal tersebut, bagaimana dengan royalti ini. Jadi ini kan agak sensitif ya royalti ini. Terus ada aturan juga yang 5 tahun sudah tidak terpakai lagi, royalti tidak berlaku lagi dan lain sebagainya. Jadi kita lihat dulu nanti apa hasil kajian dari Menteri Perlu Hukum. ada revisi undang-undang hak cipta dari Kita lihat nanti. nasional. Kita lihat. Soalnya kan sekarang masih gak jelas gitu, maksudnya apakah pengamen, kawinan itu masih harus. Iya, makanya kita lihat nanti. Kalau memang diperlukan kita revisi, tidak ada masalah. DPR siap kerja terus kok. Mungkin satu isu lagi Pak terkait ini, katanya bakal ada perubahan periodisasi presiden, katanya presiden itu jabatannya jadi. Itu masih jauh, jangan berandai-andai. Kajiannya aja belum dimulai. Oke, tapi ada Pak. Tidak ada. Ini dari siapa isunya itu? dari Prabowo Pak. Gitu, Pak. Waduh, jangan begitu, kasihan Pak Presiden. Biar beliau sibuk kerja dulu. Ya, apa lagi? Kenapa? Saya belum tahu kapan beliau bebas. Kemarin Pak, hari Sabtu. Ya, ditanyakan ke Menteri Hukum dong. Yang memberikan kan Menteri Hukum, bukan DPR. Nah, kalau dari Golkar melihatnya gimana? Aduh, itu kan urusan pribadi kami. Golkar itu tidak bisa memberikan pandangan seperti apa. Ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Ya. Ya. Itu belum dibicarakan di Rapim. Nanti kami cek suratnya udah sampai mana. Tapi apakah udah menerima suratnya Pak? Saya belum lihat suratnya. Ya. Kalau soal PPHN Pak, DPR ini berperan juga nggak sih Pak dalam penyusunannya? PPHN. Pokok-pokok haluan negara. Itu MPR. Terima kasih. Ini ramai